Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Syafra Pratama dengan NIM 2512011 di mata kuliah sudut data kali ini. Di video ini saya akan menjelaskan dari praktik pertemuan 13 tentang search dan hashing yang meliputi sequential search, binary search, hash function, dan collision resolution. Nah, di praktikum kali ini saya akan membahas mengenai beberapa metode pencarian data yang tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mencari data dengan cepat pada kumpulan data yang besar. Nah, metode yang dipelajari itu ada sequential search, binary search, dan hashtables. Nah, kita pindah ke scene 1 dulu. Oke, sudah bisa. Nah, kita ke dashboardnya di sini. Di sini saya sudah deklarasikan NIM-nya di sini, apa datanya yang ada di sistem saya, yaitu di sini saya sudah deklarasikan 5 data aja. Ada Andi, Budi, Citra, Denny, dan Eka dengan NIM yang berbeda-beda semua di sini, 2023-01, 2023-02, hingga 2023-05. Nah, kita ke sequential search terlebih dahulu. Nah, metode yang pertama ini yaitu sequential search, yang dimana cara kerjanya yaitu memeriksa data satu per satu dari awal sampai akhir hingga data itu nanti ditemukan. Nah, kelebihannya itu apa sih? Untuk agar itu lebih mudah dibuat, ini lebih mudah dibuat dan tidak memerlukan data yang terurut. Tapi kurangnya itu lambat jika datanya sangat banyak di sini. Nah, kita masuk ke kodenya di sini. Yang pertama ada bagian ini, line 26 sampai 40. Di sini di baris ini ada function cari NIM sequential di sini. Ya, sebuah fungsi untuk mencari NIM dengan sequential search di sini. Nah, parameter NIM di sini digunakan untuk menerima NIM yang akan dicari nanti, yaitu inputannya apa. Tapi sudah saya masukkan di sini, jadi nggak perlu lewat terminal nanti. Sedangkan pada baris berikutnya ini ada ulangan for, di mana kata lab di sini itu digunakan untuk membuat variabel sementara bernama mahasiswa ini, MHS dari mahasiswa. Kata of di sini berarti mengambil setiap data yang ada di dalam array mahasiswa ini satu per satu. Lalu dicatat if di sini, dimana ini mahasiswa NIM ini sama dengan NIM ini digunakan untuk membandingkan apakah NIM pada data mahasiswa itu sama persis dengan NIM yang akan kita cari. Operator ini berfungsi untuk membandingkan nilai dan tipe datanya nanti sekaligus. Nah, jika kondisinya sudah benar, maka program akan menjalankan return mahasiswa ini. Nah, kata return di sini berarti menghasilkan data berarti mengembalikan data mahasiswa yang ditemukan tadi dan menghentikan fungsinya. Tapi jika seluruh data yang tadi sudah diperiksa tapi tidak ada yang cocok, maka akan memberikan return 0 atau kosong. Berarti datanya tidak ditemukan. Nah, yang kedua ada binary search. Sudah ada di sini, dari data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, di binary search ini berbeda di sequential search tadi yang nggak perlu diurutin. Di binary search ini datanya sudah harus urut terlebih dahulu. Sistem akan langsung mengecek ke bagian tengah data. Jika datanya lebih besar, dia bakal ke kanan pencariannya. Jika lebih kecil, dia akan ke kiri. Nah, jadi dengan cara itu jumlah pemeriksaannya bakal lebih sedikit.
jadi dibagi 2 gitu. Nah, kita langsung masuk ke code-nya di sini. Nah, kata konstanta di sini digunakan untuk membuat variabel yang nilainya tidak akan bisa berubah. Dengan simbol titik di sini disebut spread operator yang digunakan untuk menyalin isi array mahasiswa ke array baru bernama mahasiswa secara urut nanti. Nah, fungsi sort di sini digunakan untuk mengurutkan datanya nanti. Dan variabel A dan B di sini itu mewakili dua data yang sedang dibandingkan nanti. Sedangkan fungsi local compare di sini digunakan untuk membandingkan dua teks sehingga nim dapat diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita masuk ke ini satu aja dulu. Nah, ke bagian function cari nim binary di sini. Nah, kata let di sini itu digunakan karena nilai variabel akan terus berubah selama proses pencarian nanti. Variabel new di sini itu menyimpan posisi awal data, sedangkan variabel height di sini akan menyimpan posisi akhir. Nah, property length di sini digunakan untuk mengetahui jumlah data dalam array nanti. Sedangkan perulangan while di sini itu akan berjalan selama kondisinya itu low lebih kecil atau sama dengan height atau masih benar. Dan variabel mid di sini itu digunakan untuk menentukan posisi tengah datanya tadi. Di low-nya berapa tambah height lalu dibagi 2. Dan fungsi matfloor ini digunakan untuk membulatkan hasil pembulatan ke bawah agar menghasilkan sebuah bilangan yang bulat. Nah, pada percobaan pertama ini, program di sini akan memeriksa apakah data tengah tadi sama dengan nim yang dicari. Nah, jika sama, maka program akan langsung membawa data ke return. Ini ke return. Jika tidak, maka akan masuk ke bagian else if. Di sini program akan memeriksa nim yang dicari itu lebih besar dari data tengah. Nah, jika iya, maka akan dipindahkan ke sebelah kanan dengan low, mid, plus 1. Yaitu pencarian ke kanan nanti jika lebih kecil, maka akan pencarian ke kiri yaitu height, mid, minus 1. Jika sudah kan, jika tidak ditemukan, maka itu 0 atau kosong, tidak ditemukan hasilnya. Kita masuk ke bagian hash table. Nah, hash table ini menggunakan fungsi hash function, yaitu untuk mengubah sebuah key menjadi alamat indeks penyimpanannya. Dengan cara ini itu data bakal lebih cepat ditemukan lagi daripada binary. Daripada binary. Kita masuk ke bagian hash function di sini. Nah, fungsi hash nim di sini itu digunakan untuk mengubah nim menjadi sebuah indeks penyimpanan. Dan fungsi /4 di sini itu untuk mengambil 4 digit terakhir dari nim. Sedangkan persen di sini digunakan untuk mengubah teks menjadi sebuah angka. Dan operator modulo digunakan untuk mencari sisa pembagiannya berapa. Angka 1007 ini ukuran tabel hash yang telah saya tentukan. Sehingga hasil akhir dari fungsi ini itu di mana indeks tempat data akan disimpan. Kita masuk ke bagian musim buat hash tabel. Di sini fungsi array 10.007 yaitu digunakan untuk membuat array yang panjangnya yaitu 10.007 slot juga. Dengan fungsi fill null digunakan untuk mengisi seluruh slot dengan nilai kosong atau 0. Nah, di bagian insert data di sini, insert hash di sini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa tadi. Ini kita singkat tadi MAS, mana variabel index
get index digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan hash tadi. Dengan fungsi hash name ini tuh dipanggil untuk menentukan lokasi penyimpanannya di mana. Sedangkan hash tabel indeks mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa pada indeks yang telah dihitung tadi. Ini kita masuk ke fungsi memasukkan seluruh data. Jadi di sini untuk variabel mahasiswa yang telah dihitung tadi dimasukkan ke data yang diambil dari tabel mahasiswa tadi akan diinsert ke dalam hash dimasukkan. Nah, masuk ke bagian source data. Nah, program ini akan menghitung indeks menggunakan fungsi hash name tadi. Setelah indeks ditemukan tadi, data akan langsung diambil dari slot tersebut menggunakan ini hash tabel index karena langsung menuju lokasi data. Jadi proses pencariannya itu cepat karena itu dibagi-bagi tadi. Nah, kita masuk ke collision resolution. Nah, kan tadi kita pakai hash, jadi bisa terjadi sebuah collision. Nah, collision itu terjadi ketika dua data menghasilkan suatu indeks yang sama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita pakai chaining. Itu chaining yaitu menyimpan beberapa data dalam satu slot menggunakan linked list. Kita masuk ke hash tabel chaining di sini. Nah, fungsi array5 di sini untuk membuat tabel hash dengan 5 slot saja. Sedangkan fungsi fill null sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengisi seluruh slot dengan nilai kosong. Dan fungsi map di sini boleh digunakan untuk mengganti setiap slot menjadi array kosong, sehingga array kosong tersebut nantinya digunakan untuk menyimpan lebih dari satu data jika terjadi sebuah collision. Nah, di hash function sederhana ini, fungsi slash min 1 ini itu untuk mengambil satu digit akhir dari name, dan fungsi version di sini untuk mengubah digit tersebut menjadi sebuah angka. Dan dalam modul 5 di sini digunakan untuk menghasilkan indeks antara 0 sampai 4 karena ada 5 slot dan dimulai dari 0. Nah, karena jumlah slotnya sedikit, kemungkinan collisionnya menjadi lebih besar. Nah, kita masuk ke insert chaining. Sini fungsi insert chaining digunakan untuk menyimpan data ke dalam slot chaining. Nah, variabel indeks di sini yaitu menyimpan seluruh hasil perhitungan hash tadi. Dan fungsi push di sini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array pada slot yang sama. Jadi dengan cara ini tuh data yang lama itu tidak akan tertimpa terus diganti sama data yang baru, meskipun terjadi sebuah collision. Nah, ini sudah saya masukkan data apa yang akan menyebabkan collision, yaitu NIM 2023 01 Andi dan NIM 2024 01 Budi, kan ini sama barangnya 001. Jadi ini bakal terjadi sebuah collision. Nah, hasilnya nanti kita lihat. Nah, di analisis collision ini pada bagian ini yaitu akan dilakukan sebuah pengujian untuk melihat apakah terjadi collision di tabel tadi. Sudah pasti terjadi karena sudah kita insert tadi. Dan di sini fungsi console log di sini digunakan untuk menampilkan hasil layar ke terminal nanti saat kita run atau output lah. Sedangkan H1 digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dari ini 2023 yang punyanya Andi tadi, dengan H2 digunakan untuk menyimpan punyanya Budi tadi. Dan semua console log di sini itu fungsinya untuk menampilkan output. Nah, ini kita langsung coba running aja ya teman untuk lihat hasilnya.
Nah, di sini sequential search, binary search, dan hash table itu hasilnya menemukan data DNA tadi. Yang pasti paling cepat tetap hash table lama sequential search, tapi di sini tidak menunjukkan detiknya di sini. Tapi karena ini datanya juga sedikit, cuma 5, jadi sama aja cepat sebenarnya. Nah ini collision tadi di sini. Ini slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di slot 2 ini Andi dan Budi itu masuk ke satu slot, tapi yang Andi ini nggak ditimpa sama yang Budi tadi, tapi tetap dimasukkan dua-duanya. Nah, ini analisisnya. Kedua datanya itu masuk ke slot yang sama, sehingga terjadi sebuah collision. Tapi collision tadi diatasi menggunakan sebuah teknik chaining tadi. Nah, mungkin dari video ini dari hasil ini itu sequential search mungkin bekerja dengan cara yang tadi saya jelaskan, itu memeriksa datanya satu persatu menggunakan perulangan for sehingga mudah dipahami tetapi kurang efisien untuk data yang lebih besar. Sedangkan binary search bekerja menggunakan variabel low, high, dan mid untuk membagi ruangannya tadi menjadi dua bagian sehingga lebih cepat dibanding sequential search. Namun datanya harus urut, nggak kayak sequential search yang campur juga nggak apa-apa. Sedangkan dia stable, terus menggunakan function, person, dan slash, dan operator modulo tadi untuk menentukan lokasi penyimpanan data sehingga pencarian dapat dilakukan secara langsung dengan kompleksitas rata-ratanya 0, itu langsung nemu tadi. Tapi stable mungkin dapat terjadi sebuah collision tadi, yaitu ketika dua data tadi punya indeks yang sama, yaitu 0,1 ini belakangnya, yaitu harus pakai chaining dengan memanfaatkan array dan fungsi push untuk menyimpan beberapa data di dalam satu slot yang sama tanpa menyimpang. Nah, dari seluruh metode yang telah saya praktekkan, mungkin menurut saya hash table adalah metode yang paling cepat dan paling efisien untuk pencarian data mahasiswa dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu saja di video kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasannya atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.